Selamat malam, shalom rekan-rekan live, sahabat live dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung kembali ya di acara ini, Instagram Live. Kami percaya kita semua akan diberkati Tuhan malam hari ini. Tema kita hari ini adalah I'm ready, aku siap. Jadi saya percaya kita akan mempersiapkan diri mendapatkan berkat yang dapat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang menyertai kami, yang melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati acara ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami percaya berapa turun untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh
bersamamu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya kami sembah. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Hanya dekat aku kami tenang, sebab Engkau kekuatan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya ramasara bagaya ramaya ramaya rase. Bersamamu Tuhan, kami aman, Kami sembah. haleluya. Terima kasih Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau Raja, mulia namamu Tuhan. Haleluya. Ramaya ramasara bagaya ramagaya ramaya rase. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Mari sama-sama katakan, selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami ingin bersamamu tetap selama-lamanya Tuhan, karena kami percaya saat kami tinggal bersamamu, kami merasa tenang. Saat kami tinggal bersamamu Tuhan, kami merasa nyaman. Dan saat tinggal bersamamu Tuhan, kami merasa diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah buat kami Tuhan. Beri kami hikmat pada malam hari ini Tuhan. Beri kami pewahyuan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan pada saat ini Tuhan.
Dan kami siap Tuhan, sesuai tema ini Tuhan, I am ready Tuhan. Kami siap akan menerima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam. Malam Pak Kosma. Rekan-rekan yang sudah bergabung di live IG malam hari ini. Ya, Pak Wang, happy wedding anniversary. Ya. Saya belum ucapkan di grup. Luar biasa. Malam ulang tahun pernikahan ini Tuhan. Tuhan baik, Tuhan pasti berkati. Ya, tema kita malam hari ini bicara mengenai I'm ready ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, kalau boleh saya akan ulas dari ayat 11 sampai 13. I'm ready. Saya mungkin mulai dengan satu kisah mengenai seorang wanita muda yang sempat saya layani beberapa tahun yang lalu. Jadi wanita ini dia belum menikah, lalu kemudian dia mengalami masalah dengan miom yang ada di rahimnya. Dan pada akhirnya karena dari rahimnya itu bleeding terus, pendarahan terus, pada akhirnya dokter menyarankan agar kandungannya diangkat. Nah, bagi saya sebagai seorang pria, saya sendiri nggak bisa membayangkan bagaimana isi hati seorang wanita ketika dokter memvonis kandungannya harus diangkat. Apalagi dia dalam posisi belum menikah. Bisa dibayangkan ya, bahwa pasti dia akan kehilangan kesempatan untuk memiliki keturunan, kehilangan kesempatan untuk merasakan hamil, dan itu dialami oleh wanita ini. Nah, singkat cerita bahwa saya share firman Tuhan dan saya doakan, dan beberapa waktu kemudian puji Tuhan dia mengalami mukjizat Tuhan seperti yang disampaikan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, bahwa segala perkara apa yang dialami oleh wanita ini, dia kehilangan kesempatan untuk mengandung karena kandungannya diambil oleh tim dokter. Dan firman Tuhan mengatakan dapat kutanggung di dalam dia, dapat dipikul di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Dan mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi wanita muda ini bahwa dia bisa bangkit dari kekecewaannya. Dia bisa bangkit dari rasa kehilangannya. Dia mendapatkan kekuatan yang baru, dia mendapatkan semangat yang baru untuk bangkit, dan pada akhirnya kabar terakhir yang saya dengar bahwa dia saat ini sedang melayani sebagai pendoa syafaat dan juga sebagai salah satu anggota paduan suara di salah satu gereja di Surabaya tentunya. Jadi saya berpikir bahwa ketika kita berkata I'm ready, maka kita harus melewati proses-proses pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan dalam hidup kita. Gitu. Nah, teks kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ini bicara tentang sudah siapkah kita menikmati mukjizat penyertaan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa menahan-nahan, kita nggak bisa melindungi diri kita dari kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan yang diizinkan Tuhan terjadi. Siapa yang bisa menghindar dari yang namanya pandemi COVID-19? Nggak ada. Bahkan mungkin di antara kita sama sekali nggak pernah berpikir kejadian ini ada. Bahkan sebagian kita terdampak dengan ada rekan-rekan kita yang kena PHK, yang usahanya macet, bahkan mungkin ada juga beberapa rekan kita yang anggota keluarganya dipanggil Tuhan. Nah, jadi kita perlu satu alasan supaya kita semangat di dalam menjalani hidup. Dan alasan itu kita temukan di dalam Tuhan. Tuhan dan mukjizat penyertaannya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang nggak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini kata kuncinya. Tuhan tidak akan mencoba kita melampaui kemampuan kita. Sehingga ia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Jadi Tuhan tidak ingin kita merasa seorang diri memikul beban kita. Karena ia ingin supaya kita tetap kuat, gak gampang menyerah. Ya. Saya punya anak nomor 2 namanya Ruby. Jadi dia ini paling senang kalau diajak belanja di Alfamart atau Indomart atau di Giant. Satu kali kami pulang ke rumah dan di salah satu tas plastik yang besar itu kami beli snack kesukaannya. Nah dia sudah gak sabar ketika sampai di rumah, turun dari motor, anak ini langsung angkat itu tas plastik, turun dari motor, lalu dia coba angkat, dia seret ke rumah, dan apa yang terjadi? Kalau orang Jawa bilang ngeden ya.
Jadi dia coba sekuat tenaga dan ternyata nggak bisa. Dia noleh ke papanya, nggak ngomong apa-apa, dan saya sebagai seorang ayah, saya datang dan saya bantu untuk bisa angkat sampai ke tujuan, dan akhirnya snacknya bisa dibuka. Jadi sebenarnya Tuhan pasti nggak tega ketika kita mengalami ujian pencobaan. Ketika pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Nah, masalah di dalam kesiapan kita untuk mengalami mukjizat penyertaan Tuhan apa? Terletak di dalam pikiran kita. Kadang-kadang pikiran manusia ini nggak terkontrol. Kadang-kadang kita begitu cepat khawatir, begitu cepat lemah, begitu cepat kecewa, sehingga pada akhirnya tanpa sadar kita mengecilkan kuasa Tuhan, dan kita nggak mengalami mukjizat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kegagalan dan kehancuran itu diawali dari pikiran negatif yang liar dan nggak bisa kita kendalikan. Nah, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, kita kembali ke topiknya, fokusnya. Bagaimana saya bisa siap? How to be I'm ready. Nah, kita akan melihat ada 3 hal yang ingin saya bagikan malam hari ini bagi kita. Dan doa saya menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Ayat yang 11 dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Saya berpikir satu hal bahwa sumber kebahagiaan seseorang ya adalah ketika dia memahami apa arti dari kata cukup. Orang boleh punya banyak uang, nggak salah. Orang boleh punya harta yang banyak, nggak salah. Tapi belum tentu loh mereka bahagia. Karena apa? Karena mungkin ada orang-orang yang sudah memiliki segala-galanya, tapi dia belum memahami arti kata cukup. Selalu merasa kurang dalam hatinya, padahal sudah memiliki segala-galanya. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendorong kita untuk merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Matius pasal 6 ayat 34, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Jadi besok itu hari Rabu sudah ada kesusahannya sendiri. Kita akan tutup kesusahan hari Selasa ini ketika kita tidur. Dan bahkan Yesus pun mengajarkan doa, berbicara mengenai kecukupan, yaitu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi cukup itu adalah alkitabiah, sangat alkitabiah. Rasa cukup berarti kita menyadari bahwa dalam keadaan yang sekarang ini, apapun yang kita terima dari Tuhan hari-hari ini, seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-12, bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Sebenarnya gambaran rasa cukup itu seperti apa sih? Rasa cukup itu bukan berarti kita mengubah diri kita menjadi orang yang malas atau nggak berbuat lebih dalam hidup kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tapi orang yang punya rasa cukup adalah orang yang tahu kapan dia harus menginjak pedal rem ketika dia menjalankan roda kehidupannya. Ya, kita biasa yang bawa mobil ya biasa bawa mobil, maunya kan kita cepat sampai. Kita maunya masuk gigi 3, gigi 4, gigi 5. Tapi nggak bisa dong seperti itu di dalam perjalanan kita menuju suatu tempat. Kadang-kadang kita harus perhatikan lampu merah berhenti. Kadang-kadang kalau kita mau masuk ke perumahan, kita visit ke seseorang, kan kita harus berjumpa dengan pos satpam di situ. Kita harus berjalan pelan, kita harus berhenti, buka kaca mobil, lalu kita say hello. Lalu kemudian kita memperkatakan tujuan visit kita. Nah, kalau itu nggak dilakukan, apa yang terjadi? Nah, saya berpikir bahwa rasa cukup itu bisa membebaskan seseorang dari obsesi keinginan yang bisa menghancurkan masa depan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin saya akan tanyakan, berapa banyak papa mama yang tanpa sadar telah kehilangan hati dan cinta dari anak-anaknya? Karena apa? Karena nggak ada waktu untuk bermain bersama dengan mereka. Nggak ada waktu untuk bisa memberikan quality time dengan keluarga mereka. Mereka nggak bisa mengerem padatnya target kerja yang mereka bebankan dalam pikiran mereka. Ini pikiran saya saja. Kadang-kadang saya berpikir pandemi ini seakan-akan Tuhan memaksa para orang tua untuk melunasi hutang waktu dan perhatian mereka pada anak-anaknya. Itu pikiran saya saja, gitu ya.
koruptor, para orang-orang yang mengkorupsi, didominasi oleh siapa? Mungkin sebagian kecil dari orang-orang yang hidupnya sebenarnya berkelimpahan. Mereka bukan orang yang berkekurangan sebenarnya, berkelimpahan, tapi mereka gagal di dalam memahami arti kata cukup. Beban hidup bulanannya jauh lebih besar daripada apa yang dia dapat setiap bulan. Padahal yang dia dapat setiap bulan itu sangat-sangat lebih dari ukuran yang normal. Yes. Nah, Yes. jadi rekan-rekan, kunci dari memahami arti kata cukup apa? Kita belajar bersyukur, bersukacita atas Amen. besar, Amen. kecil, berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, ada ayat di sini, Amsal 10, ayat yang ke-22. Dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak akan menambahinya. Nah, hari-hari ini ada program live namanya Live Bantu Promo. Di gereja ada namanya Pikdu dan berbagai program yang lainnya. Nah, kita gencar hari-hari ini ya dengan bisnis online shop. Nah, mari kita dalam poin yang pertama ini saya mengajak kita berapapun penghasilan kita setiap hari, entah itu 50, 100, 500, 1000, 10.000 atau berapapun juga yang Tuhan percayakan bagi kita belajar mensyukuri. Kita belajar menanamkan rasa cukup karena Tuhan yang memegang kendali atas pemasukan kita dan pengeluaran kita setiap bulannya. Amin. Jadi kuncinya di situ, rekan-rekan. Berkat yang dipercayakan Tuhan itu takarannya nggak pernah salah. Yes. Nggak akan keliru. Saya berpikir Tuhan itu adalah orang tua yang paling bijak dalam dunia. Ya. Orang tua di dunia bisa membedakan memberikan jumlah bilangan uang saku antara anak SD dengan anak SMP dengan anak SMA. Nggak mungkin keliru sangunya anak SMA diberikan ke anak SD dan sangunya anak SD diberikan ke anak SMA. Nggak mungkin keliru. Kalau orang tua saja bisa mempercayakan berkat sesuai takarannya, apalagi Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan pasti memberkati kita menurut takaran kemampuan yang kita pikul dan kita keluarkan dalam hidup kita. Amin. Sama juga di gereja juga sama, di pekerjaan usaha juga sama. Ketika kita belajar mengenai rasa cukup, kita perlu belajar mengerem langkah-langkah kita. Saya biasa kalau pas hari raya pulang ke Jawa Tengah, Jepara, saya selalu single factor kalau nyetir mobil perjalanan berangkat atau pulang. Kadang-kadang saya rindu ada di sebelah saya bisa temani gantian setir gitu ya. Kadang-kadang capek, ngantuk, itu selalu terjadi. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita, baik bergereja, melayani, bekerja, Tuhan sebenarnya sudah menempatkan orang-orang dalam tim kerja kita, tim pelayanan kita, untuk membantu menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan besar yang dipercayakan pada kita. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena kadang-kadang ada orang yang kurang berani mempercayakan kemudi itu kepada mereka. Gereja, tempat usaha, bahkan negara hari-hari ini. Kemarin Pak Jokowi ketika awal-awal pembentukan kabinet, dia juga merekrut kaum milenial, anak-anak muda. Dan saya percaya negara ini, baik gereja ataupun pekerjaan, pasti akan maju. Saat apa? Saat kemudi itu mulai dipercayakan kepada anak-anak muda. Dan lihatlah, perkara yang besar akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, itu pertanyaan kedua. Yang kedua, kita perlu belajar mengambil bagian di dalam kesulitan orang lain. Nah, kalau kita Filipi ini berbicara mengenai rasa syukur Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mendapat bantuan keuangan dari jemaat di Filipi. Bukan besar kecil nominalnya yang ditekankan oleh Paulus di dalam bagian ini, tapi ketulusan hati dari jemaat-jemaat di Korintus di dalam memberi dari keterbatasannya. Nah, ini cerita. Satu kali ketika saya bantu pelayanan sebuah gereja di Jember, di situ tuh jemaatnya nggak banyak, sedikit, buat makan juga mereka susah, gembalanya juga pas-pasan, pas butuh, pas ada. Satu kali ketika satu tempo saya ditelepon untuk suruh datang, dan waktu itu saya bingung karena di depan ruang tamu, di depan teras itu gelap, ruang tamu gelap, dan saya masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam sana, dapurnya buka.
Dan ketika saya masuk, tiba-tiba apa yang terjadi? Mulai dari gembala, ibu gembala, sampai jemaat-jemaat semua, karena memang nggak banyak, langsung nyalakan lampu dan nyanyikan Happy Birthday to you. Waduh, saya kaget banget gitu ya. Saya kaget banget karena mereka siapkan kue tart yang begitu besar, kue tart yang begitu tinggi. Waktu diiriskan ke saya makan. Kue tart itu terbuat dari apa? Terbuat dari ketela pohon. Ya, kalau rekan-rekan nih makan getuk ya, yaitu. Jadi kue tart dari getuk nilainya nggak seberapa, tapi ketulusan hatinya itu loh yang membuat saya menitikkan air mata pada saat itu. Dan dari kesempatan itu sampai detik ini saya nggak pernah lupa. Bayangkan rekan-rekan, manusia saja nggak bisa lupa akan pemberian tulus seseorang, apalagi Tuhan. Yes. Amin. Amin. Pemberian yang dengan tulus diberikan nggak seberapa nilainya dibanding buah yang akan mereka terima dari ketulusan mereka ketika memberi. Ketulusan hati kita menjadikan pemberian kita yang biasa-biasa saja, baik nominalnya, bentuknya, menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Amin. Dan yang Tuhan harapkan adalah kita hidup di dalam kasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang turut ambil bagian dalam penderitaan manusia saat mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Nah, apakah Yesus saat mati di atas kayu salib, Yesus kehilangan sesuatu, kehilangan segala-galanya? Tidak, rekan-rekan. Tuhan Yesus gak pernah hilang statusnya sebagai Tuhan saat ia mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Saya berpikir nilai ini juga ada di dalam kita, bahwa kita juga nggak akan pernah berkekurangan, bahkan menjadi miskin mungkin dengan kita belajar memberi pada orang yang berkekurangan. Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah, harta dan materi itu penting ya. Karena untuk itulah kita bekerja. Ya, kita kan bekerja kan cari uang untuk penghidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan dalam bagian ini, ada yang jauh lebih berharga dari materi di dunia ini, yaitu hati yang tulus untuk memberi. Gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah siap alami musik penyertaan Tuhan ketika kita nggak mau ambil bagian dalam kesulitan orang lain. Nah, bicara mengenai COVID-19 ini, mau nggak mau, jujur nggak jujur, kita ini terjebak dalam kondisi selfish ya. Artinya kita berusaha protektif terhadap diri kita. Ya, kita takut kena COVID nih. Misalkan saya sebagai hamba Tuhan, saya ditelepon, lalu kemudian jemaat itu sakit di rumah sakit. Pasti saya mikir juga, waduh, gimana ya? Karena sekarang visit ke rumah sakit itu harus menyertakan surat bebas COVID, bebas COVID-19. Jadi belum lagi ancaman OTG. Ya. Jadi saya berpikir bahwa keadaan hari-hari ini membentuk orang menjadi selfish dan fobia akan COVID-19 ini gitu. Walau keadaan hari-hari ini makin sulit dan membentuk kita menjadi selfish, tapi sebenarnya itu nggak membatasi kita untuk kita bisa ambil bagian di dalam membantu kesulitan orang lain. Caranya gimana? Tuhan beri hikmat bagi kita dengan segala sarana, dengan segala media yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Ya. Kita bisa pakai HP, kita bisa pakai WA, phone by WA. Selalu ada sarana yang Tuhan siapkan untuk kita jadi berkat, meringankan beban sesama kita yang membutuhkan. Hari-hari yang berjalan seminggu ini, hampir kurang lebih 1-2 jam selalu telepon. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan doa, ada orang yang membutuhkan konseling, dan Tuhan tolong. Nggak bisa menang sampai ke sana, tapi kita bisa memaksimalkan media yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Dan sebagai penutup yang ketiga, yaitu kita mesti bertumbuh di dalam pengharapan. Skill, daya, keuangan, hikmat dari Tuhan, itu bicara mengenai source, mengenai sumber daya yang dipercayakan Tuhan untuk kita bisa berjalan dalam pengharapan. Tapi orang sering lupa bahwa itu adalah sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan. Bukan yang utama. Karena justru yang utama itu adalah Tuhan yang pemberi berkat. Jadi jangan sampai kita hilang fokus. Paulus menulis Filipi pasal 4 ayat 13. Bukan berarti Tuhan sedang mengubah Paulus menjadi superhero, manusia super. Paulus tetap orang yang sama, memiliki masalah,
Tapi dia bisa kuat karena letak kekuatannya berasal dari Tuhan. Dan saya berpikir bahwa pengharapan itu justru tumbuh saat seseorang diuji oleh situasi hidup yang menderita. Mungkin kita pernah dengar istilah putus asa. Putus asa itu bukan produk atau hasil dari penderitaan itu sendiri. Tapi orang yang putus asa, karena dia nggak berhasil menangkap atau menemukan jawaban di balik setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan untuk dia alami. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa berhasil menemukan jawabannya? Maka kita belajar memperbarui fokus pada apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita. Hari-hari ini kita ada banyak waktu di rumah yang tetap kerja secara rutin, tapi kita mesti menjaga hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ketika kita melihat, kita mendengar berita yang membuat kita lemah, kadang-kadang membuat kita kecewa. Di Alkitab itu tertulis ada orang yang kecewa bertahun-tahun karena sakit pendarahan, pengharapannya mengecewakan, dia kesana kemari tapi nggak sembuh. Ada orang yang lumpuh puluhan tahun di tepi kolam Bethesda. Dia percaya Tuhan itu ada. Sama seperti orang Kristen di gereja hari-hari ini. Mereka percaya Tuhan ada. Tapi mereka sudah capek, lelah. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa kebaikan Tuhan itu bukan bagi mereka. Ada sekitar beberapa waktu yang lama yang lalu, saya memantau seorang jemaat, karena jemaat ini terima Yesus, sudah dibaptis, lalu kemudian ada beberapa waktu dia nggak ke gereja, sampai dengan 3 sampai dengan 4 minggu. Kebetulan biasanya lebih mudah karena ada couplingnya gitu ya, duduknya di mana tahu. Nah, saya visit ke rumahnya, dan saya menemukan satu sebab, yaitu bapak ini kecewa dengan pergumulan rumah tangga anaknya, gitu ya. Sudah ikut Yesus, tapi kok ngalami seperti itu. Nah, saya berpikir dan saya katakan kepada bapak ini sebenarnya nggak semua terjadi dalam hidup kita itu sesuai harapan kita. Kalau semua terjadi sesuai harapan kita itu luar biasa, puji Tuhan. Tapi nggak semua sesuai dengan pengharapan kita, keinginan kita. Tapi saya mau katakan bahwa sekecil apapun harapan itu, harapan tetaplah harapan. Amin. Lakukan di dalam kebenaran serta pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi sebagian orang, tahun ini tuh tahun kehilangan. Baik kehilangan pekerjaan, kehilangan properti, kehilangan usaha, kehilangan masa depan, kehilangan kesempatan kumpul-kumpul selama ibadah, karena semua by online. Tapi saya mau katakan, jadikan sisa tahun ini, 2020 ini, sebagai tahun untuk membangun pengharapan. Amin. Kita ubah fokus kita kepada Tuhan. Kita selalu naikkan doa dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menghibur kita. Sebagai penutup, kita boleh kehilangan segala-galanya di masa pandemi ini. Akan tetapi jangan kita kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Amin. Pandemi sampai kapan? Kita nggak tahu. Tapi Yesus datang dan berkata, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Yesus 2000 tahun yang lalu datang pada para murid dengan menunjukkan tangan dan lambungnya yang berlubang paku. Dia berkata bahwa melalui kematian dan persekutuan dengan penderitaannya, itulah yang mendatangkan kemenangan. Mulai hari-hari ini sampai hari-hari ke depan, kita nggak sanggup memikul beban hidup kita. Kita nggak sanggup. Tapi ketika Tuhan berkata kepada kita, di dalam hati kita saat ini, aku sudah menaklukkan kematian. Segala keadaan yang di luar kendalimu, itu telah kutanggung, kupikul dengan kematianku di atas kayu salib. Dan Yesus sudah menang. Dan kemenangan ini sekarang dipercayakan bagi kita. Bila kita tidak takut di dalam menjalani masa-masa ke depan, percayalah Tuhan beserta kita, terus kita naikkan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan, dan di situ kita akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan, terima kasih Pendeta Pusma buat penyampaian firman-Nya buat kita semua. Kami percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan, kami siap, kami ready Tuhan. Kami siap melayani-Mu, kami siap bekerja, kami siap melakukan yang terbaik Tuhan. Karena segala perkara kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 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 Haleluya, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Kau yang selalu menyertai hidup kami. Kau yang selalu menjaga kami Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan jiwa dan hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya, ramaya, syarabagaya, rabaya, rabaya, ramaya, rasyarabagaya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Setiap hari-hari ini Tuhan, kami perlu penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami berbuat, dan kami tahu apa yang harus kami berbuat Tuhan. Bila penyertaan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan, kami yakin dan percaya segala perkara kami tanggung di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Nama Yesus memberi kemenangan Tuhan. Nama Yesus memberi kekuatan. Nama Yesus memberi kesembuhan. Amin. Nama Yesus memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Kami sembah Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Pada Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan. Setiap hari-hari kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam kuasa-Mu Yesus. Biar penyertaan-Mu turun atas kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Yang menguatkan hati kami Tuhan. Biarlah pengharapan kami selalu tertuju pada Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari rekan-rekan yang terkasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nanti akan Haleluya. kita Pusma akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Silakan. Haleluya. 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 Bapak, sebelum kami tutup di dalam doa berkat, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang join malam hari ini. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Amin. biar mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, dan mereka yang sedang bergumul dalam usaha pekerjaannya, Tuhan, biarlah pengharapan mereka hanya tertuju pada Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi mereka, Tuhan. Curahkan tingkap-tingkap langit-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, dan tanamkan rasa cukup di dalam hati mereka. Dan Amin. jika ada di antara mereka yang saat ini sedang bergumul untuk masa depan, pasangan hidup, ataupun yang merindukan keturunan, ataupun yang merindukan apapun juga dalam kebutuhan keluarga mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, Amin. waktu yang tidak Amin. terlambat dan juga tidak terlampau cepat, waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati buat rekan kami, Bapak Romi dan Bapak Huang, yang sedang melayani malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari rekan-rekan yang masih follow ibadah kita malam hari ini, kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ucap syukur buat malam hari ini dan berikan kami istirahat yang nyenyak, sehingga besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, memuliakan. Amin. Dalam nama kami menutup Tuhan yang indah malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang bergabung. Nanti kita ketemu kembali pada hari Selasa depan. Tetap jam 7 di acara IGLF ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Oke, malam. Tuhan berkati buat rekan-rekan semua.